What's up guys? Long time no see teman-teman remaja GKI Bintaro. Apa kabar teman-teman semua? Kabar baik nih ya, kakak di Jogja lagi berjibaku sama script suite nih. Ya semoga teman-teman GKI Bintaro juga baik-baik aja. Dan meskipun lagi berada di tengah pandemi COVID-19, teman-teman semua tetap diberkati dalam kasih Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perikop Alkitab yang diambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, buat teman-teman semua silahkan teman-teman baca dulu, karena selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang bagian ini. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perikop Alkitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7, kakak mau nanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman ada yang lagi pacaran? Atau paling nggak sudah pernah pacaran? Atau kalau misalkan masih belum pernah pacaran, teman-teman paling nggak pernah lah ya suka sama seseorang. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak sama perasaan-perasaan itu? Perasaan suka sama orang, perasaan pacaran, perasaan ngegebet seseorang. Dan gimana kira-kira teman-teman merasakannya? Mungkin kita bisa ingat dengan perasaan-perasaan itu. Tapi nih, kalau kakak misalkan tanya ke teman-teman, coba teman-teman jelasin perasaan tersebut. Sebagian besar dari kita sulit untuk bisa menjelaskan perasaan tersebut dengan detail, dengan lengkap, iya gak sih? Karena memang tidak selamanya perasaan bisa dipahami dengan kata-kata. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak selamanya kata-kata itu bisa dipahami oleh perasaan. Misalkan nih ya, misalkan kita lagi pacaran, terus abis itu kita nanya ke doi kita nih, "Beb, kamu kenapa?" Terus itu pacar kita jawab, "Enggak, aku gak apa-apa kok." Terus kita tanya lagi, "Beneran gak apa-apa?" "Enggak, beneran aku gak apa-apa." Ya udah, karena kita tahu bahwa itu gak apa-apa, kita biasa aja. Kita menjalani kegiatan seperti biasanya. Tapi gak lama, tiba-tiba si doi bilang, "Beb, kok kamu gak ngertiin aku banget sih?" Nah, dari realita ini, dari adegan ini kita bisa melihat bahwa perasaan di balik kata-kata nggak apa-apanya si doi itu belum tentu bisa kita pahami dengan perasaan kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dua hal yang berbeda. Seperti halnya perkataan dan perasaan, dua-duanya saling berlawanan, dua-duanya saling berseberangan. Tapi ternyata dua hal yang lain ini bisa saling bekerja sama, bisa saling bersinergi, yaitu iman dan ilmu. Kita kembali ke bacaan kita hari ini, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita melihat bahwa di dalam bagian ini menunjukkan bagaimana hikmat adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan sosial. Bagi orang Yahudi, hikmat adalah suatu hal yang penting karena menjadi tolak ukur bagaimana seorang ini terpandang atau tidak. Dan status sosial mereka juga dilihat tidak hanya dari hikmat, tapi hikmat yang digabungkan dengan kedewasaan. Bagi orang Yahudi, tua-tua atau orang yang lebih tua sangatlah dihormati dan sangatlah terpandang, bisa dikatakan demikian. Karena secara umur mereka lebih dewasa, dan orang yang lebih dewasa itu dipahami sebagai orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih berhikmat. Raja Salomo, raja yang paling bijak di Israel, ini mengatakan bahwa hikmat itu bisa ditambahkan melalui ilmu dan bahan pertimbangan, seperti yang ditulis dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang kelima. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi teman-teman, hikmat ditambahkan pada kita, bukan langsung seabrek-abrek dikasih banyak. Tidak seperti halnya ketika kita minta sama Tuhan, "Tuhan, aku minta hikmat." Dan Tuhan langsung abrakadabra, jadi kita langsung berhikmat. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi justru hikmat ditambahkan oleh Tuhan pada kita melalui ilmu yang kita pelajari. Dan yang kedua, hikmat bisa bertambah melalui pengalaman yang menjadi bahan pertimbangan. Ayat 5b mengatakan bahwa baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
Ya, teman-teman, ketika kita hidup sampai saat ini, kita mungkin selalu atau mungkin banyak kali dihadapkan dengan pilihan-pilihannya. Contoh, misalkan ketika kita lulus SD, kita dihadapkan dengan pilihan, kita mau SMP di swasta atau negeri. Atau bahkan ketika kita mendapat tugas pelayanan di gereja, kita bahkan masih punya pilihan. Antara kita mau melakukan pelayanan tersebut, atau pilihan lain adalah kita main, nongkrong, kita cabut. Memang di satu sisi ketika kita memilih sesuatu, kita merasa bahwa pilihannya adalah pilihan yang terbaik pada saat itu. Namun ketika seiring berjalannya waktu, kita melihat lagi di masa lalu, dan kita melihat pilihan yang sudah kita pilih di masa lalu, bisa jadi yang kita pilih adalah suatu hal yang buruk, suatu hal yang tidak berguna, suatu hal yang membuat kita menyesal, dan akhirnya kita bertanya, kenapa sih dulu gue harus milih ini? Lepas dari perasaan kesal, lepas dari perasaan menyesal itu, ada satu hal baik yang bisa kita tangkap, yaitu bahwa kita akan menjadi lebih bijak lagi dalam menentukan pilihannya sih. Memang mungkin di masa lalu kita pernah memilih pilihan yang buruk, tapi paling tidak kedepannya kita tahu seperti apa harusnya kita memilih suatu hal yang baik, suatu hal yang berguna, suatu hal yang bijak. Dan inilah yang membuat bagaimana bahan pertimbangan itu membuat kita semakin berhikmat. Bagaimana pengalaman yang membuahkan pertimbangan-pertimbangan, yang membuahkan pilihan-pilihan itu membuat kita semakin berhikmat, membuat kita semakin bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan selanjutnya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, kita melihat bagaimana hikmat ini bisa bertambah melalui ilmu dan juga melalui pengalaman yang menghasilkan bahan pertimbangan. Tapi di ayat ke-7 kita juga dapat melihat bahwa ternyata hikmat ini tidak bisa bertambah kalau nggak ada rasa takut akan Tuhan, kalau nggak ada ketaatan akan Tuhan. Loh, kenapa bisa begitu? Kakak akan mendasarkannya pada tradisi orang Yahudi, karena memang Amsal ini ditulis dalam tradisi orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, hikmat diartikan sebagai kepintaran moral, kepintaran etis atau kepintaran dalam menentukan atau memahami yang benar dan yang salah, dan juga kepintaran ilmu pengetahuan. Apa guna seseorang yang memiliki kepintaran ilmu pengetahuan dan juga memiliki kepintaran dalam memahami yang benar dan yang salah, namun kepintaran moralnya ambruk? Misalkan seorang koruptor. Seorang koruptor itu adalah seorang yang pintar secara ilmu pengetahuan. Tidak mungkin dia bodoh secara ilmu pengetahuan, karena untuk mencapai jabatan-jabatan yang strategis yang bisa mengumpulkan uang banyak itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang memiliki kepintaran intelektual atau kepintaran ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan juga koruptor juga memiliki kepintaran etis yang cukup tinggi bisa dikatakan, karena ia juga tahu mana yang benar dan mana yang salah melalui pengalaman hidup. Karena jika dilihat lagi, koruptor, sebagian besar koruptor yang ditangkap adalah orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak. Tapi ternyata jika dilihat dari kepintaran moralnya, ketakutan akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, ketaatan sama Tuhan, itu yang kurang. Itulah yang membuat mengapa koruptor ini bisa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan banyak orang. Dan inilah yang terjadi ketika kita memiliki kepintaran ilmu pengetahuan, kita memiliki kepintaran etis yang tinggi, namun kita tidak memiliki iman atau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan yang memadai atau yang menyeimbangi kepintaran yang kita miliki. Teman-teman, di awal kakak sudah berbicara tentang perasaan dan juga perkataan yang saling bermusuhan dan tidak bisa menyatu. Begitu juga iman dan ilmu. Bagi sebagian besar orang melihat iman dan ilmu adalah dua hal yang berbeda yang nggak bisa nyatu nih ya. Ketika yang satu menyerang, yang satu mundur, yang satu nyerang, yang satu mundur, kayak gitu. Nggak akan menyatu seperti air dan juga minyak. Itu yang terlihat ketika banyak saintis atau banyak ilmuwan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, karena menurut mereka Tuhan adalah sesuatu yang tidak ilmiah. Sementara orang beragama menganggap ilmuwan sebagai musuh dan melihat mereka sebagai orang yang ateis, sebagai orang yang tidak percaya pada Tuhan. Namun dalam Amsal 1 ayat 1-7 yang sudah kita baca hari ini dan yang sudah kita renungkan bersama,
kita melihat ternyata bahwa iman dan ilmu adalah dua hal yang memang nih berbeda nih, tapi mereka bisa berjalan seiringan. Itulah yang terjadi ketika kita memiliki kepintaran ilmu, pengetahuan, dan juga ketika kita memiliki kepintaran moral, dan juga ketika kita memiliki kepintaran etis. Itu menjadi sebuah hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat yang justru membuat kita semakin menyadari bahwa kita adalah orang Kristen, dan membawa kita semakin menyadari bahwa kita ini memiliki tugas untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada, melalui kepintaran kita, melalui pengalaman kita atau perasaan kita, dan juga melalui ketaatan kita akan Tuhan. Teman-teman, pakailah ilmu yang sudah kita miliki, pakailah pengalaman yang sudah kita lalui, dan taatlah kepada Sang Ilahi untuk menambah hikmat dan kebijaksanaan, untuk menabur kasih dan harapan, untuk menyatakan keadilan dan pembebasan, sehingga kerajaan Allah semakin ternyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman remaja GKI Bintaro.